Mekanisme penggerak kopling. Fungsi kopling yaitu memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Untuk mengoperasikan kopling, pengemudi membutuhkan adanya mekanisme penggerak yang dapat menggerakkan unit kopling melalui ruang kemudi. Secara umum, ada dua jenis mekanisme penggerak kopling, yaitu mekanik dan hidrolik. Pada tipe ini, tenaga penginjakan pada pedal untuk membebaskan kopling diteruskan ke release fork melalui kabel pembebas atau release cable. Kelebihan dari mekanisme penggerak kopling jenis mekanis adalah murah, mudah perawatannya, dan konstruksinya sederhana. Kelemahan mekanisme ini yaitu kehilangan akibat gesekan relatif lebih besar dibandingkan dengan yang hidraulis. Apabila jarang digunakan dan sudah berumur lama, sering macet dan juga seret. Kelemahan tersebut coba diatasi dengan mekanisme penggerak jenis hidrolik. Pada penggerak kopling tipe ini, pergerakan pedal kopling diubah oleh master silinder menjadi tekanan hidrolis, kemudian diteruskan ke garpu pembebas kopling atau clutch release fork melalui silinder pembebas atau release silinder. Pada kopling tipe ini, diperlukan komponen-komponen yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem mekanis, tetapi mampu memindahkan tenaga yang lebih besar, sehingga cocok untuk kendaraan-kendaraan besar. Kelebihannya yaitu kehilangan tenaga akibat gesekan lebih kecil, sehingga penekanan pedal kopling lebih ringan. Pemindahan tenaga pedal kopling lebih cepat, sehingga kerja kopling lebih baik. Penempatan pedal kopling dan master silinder mudah ditempatkan sesuai dengan keadaan. Sementara kelemahannya, yaitu konstruksinya lebih rumit dan kerja kopling akan terganggu atau tidak akan baik apabila terjadi kebocoran atau terdapat udara pada sistem kopling. Memeriksa garpu pembebas. Lakukan pemeriksaan garpu pembebas dengan pemeriksaan visual. Periksa garpu pembebas dari kemungkinan retak dan aus. Bila terjadi keretakan dan keausan, lakukan penggantian garpu pembebas. Pemeriksaan bantalan pembebas. Putar bantalan pembebas dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terasa berat, gantilah bantalan pembebas. Pemeriksaan kerataan plat penekan. Periksa kerataan plat penekan kopling dengan menggunakan mistar baja dan feeler gauge. Tempatkan sisi mistar baja pada permukaan plat penekan. Sisipkan bilah feeler gauge pada celah yang ada. Lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi. Standar ketidakrataan plat penekan yaitu 0,5 mm. Pemeriksaan plat kopling dari keausan dan kerusakan. Periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala paku keling. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman minimum paku keling adalah 0,3 mm. Jika lebih dari itu, lakukan penggantian plat kopling. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan penggantian. Tips agar kopling lebih awet. Berikut beberapa tips rawatan kopling bermanfaat agar kopling mobil lebih awet dan tahan lama.
Pertama, tidak meletakkan kaki pada pedal kopling secara terus-menerus saat mobil berjalan, karena hal ini akan berakibat pada cepat terjadi keausan plat matahari kopling pada clutch cover dan mempercepat kerusakan pada rilis bearing. Kedua, ketika sedang berjalan beriringan di tanjakan atau antri di tanjakan, adalah hal bijak untuk tidak menahan mobil dengan setengah kopling, tetapi pergunakan handrem atau rem tromol. Akibat menahan setengah kopling adalah kampas kopling akan cepat tipis dan umur kampas kopling bisa lebih pendek. Di samping itu, permukaan pressure plate dan cover clutch dan permukaan roda gaya akan ikut terkikis. Ketiga, tidak melepas kopling dengan cara kasar, karena hal ini tentu saja akan berakibat pada kerusakan pada permukaan plat kopling. Permukaan plat kopling yang tidak rata bisa menyebabkan kopling terasa bergetar saat terhubung. Untuk kendaraan dengan beban berat, tidak menutup kemungkinan akan membuat putus plat-plat yang ada di kampas kopling.